daratannya lebih parah loh ya. Mungkin kira-kira 5 meter. Ini dulu musola nih. musola aja udah tenggelam. Coba kalian pikir men, laut ini bukan air kolam. Kata Ahok begini, jika tanggul Pantai Mutiara jebol, banjirnya bisa sampai Monas. Katanya begitu, tapi faktanya memang begitu. Lu lihat Beno, Jakarta Utara. Iya. Tinggi air laut dibanding daratannya. Solusinya bagaimana? Berak sekebon, cebok sentok. Aduh, di depan pasti banjir nih, nggak bisa keluar nih. Tanggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Ahok salah, makanya ke lapangan Mas Pram. Sininya diizinkannya ibu itu bapak untuk kepentingan pertanian. Ya, perizinannya itu untuk pertanian, ibu bukan ngebangun rumah kontrakan segala macamnya, malah dijadikan bisnis komersil. Babat pak, nggak ada urusan, babat pak. Halo para pengikut subscriber Hanif Farhan Channel. Kali ini teman-teman saya akan update tentang Jakarta yang ramai-ramai disorot oleh media TV nasional, bahwa Jakarta diwacanakan akan tenggelam. Ya, ini memang wacana sudah lama teman-teman, dan sekarang sudah hampir mendekati ketika pada saat tanggul yang tinggi itu, ini permukaannya hampir dengan air yang ada di sana. Jadi dimungkinkan bahwa seumpama kalau tanggul itu jebol, Jakarta Utara itu akan kebanjiran. Ini nanti akan saya tampilkan beberapa cuplikan video yang menarik yang membuat kita tercengang ya. Nah, langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta adalah tentang sinergitas antara manusia dan alamnya, teman-teman. Kita kemarin bukan rame-rame tuh bahas Kang Deddy Mulyadi begini begitu. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi ingin mengalihfungsikan lahan-lahan yang seharusnya menjadi hak alam. Nah, ini juga yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah DKI Jakarta. Walaupun ya konsekuensi Kang Deddy harus kemudian ditipu oleh para orang-orang yang mengaku korban gitu loh. Bukan, kalau para itu nggak pakai orang-orang ya, oleh orang-orang yang mengaku korban gitu. Ya, ada yang mafia tanah di sana, ya kayak nggak ada harga dirinya gitu. Tapi kemudian saya melihat bahwa potensi ini yang akan membuat Kang Deddy Mulyadi berhasil membangun Jawa Barat istimewa sesuai dengan visi dan misinya, teman-teman ya. Memang Jakarta ini coba jangan fokus pembangunan saja pembangunan, tetapi resiko dan jangka panjangnya ini kemudian tidak dipikirkan. Tuh, ini daratannya lebih rendah ya. Dulu di sini bangunan semua nih, bangunan semua. Tapi karena akibat penurunan tanah, itu jadinya ini ditembok setinggi mungkin kira-kira 5 meter. Ini dulu musola nih, musola. Nah ini dulu nih ada tuh kayak itu pembatas tanahnya tuh dulu. Di sini daratan ini dulu nih. Tuh. Cuman karena volumenya naik karena penurunan tanah dan tambah volume airnya itu naik karena mungkin pencairan kutub kali ya, ditambah pembangunan besar-besaran. Baru-baru ini, banyak media yang menyiarkan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa wilayah kota Jakarta diramal akan tenggelam dan hilang dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan perubahan iklim yang membuat es di kutub meleleh dan memicu peningkatan ketinggian air laut secara masif. Akan tetapi, selain kota Jakarta di Indonesia, ternyata ada beberapa kota di dunia yang juga diprediksi akan tenggelam dan hilang dari peta dalam beberapa tahun ke depan. Dan di dalam video ini, TV Kuno akan membahas tentang beberapa kota di dunia yang diprediksi akan tenggelam ini. Apakah di Indonesia hanya kota Jakarta atau justru ada kota lainnya? Ayo temukan jawabannya di video ini. Dan berikut inilah 10 kota yang diprediksi akan tenggelam dan hilang dari peta dalam beberapa tahun ke depan. Yang pertama, ada kota Alexandria, yang ada di negara Mesir. Kota Alexandria adalah pelabuhan utama di Mesir, dan kota terbesar kedua di negara tersebut, dan juga ibu kota pemerintahan kegubernuran Alexandria yang terletak di pantai Laut Tengah. Kota terbesar kedua di Mesir ini, memiliki populasi yang ditaksir mencapai 5,7 juta orang pada tahun 2024. Dan hingga saat ini, kota Alexandria menjadi salah satu tempat penting untuk perdagangan transbenua, terutama pengapalan minyak. Akan tetapi, akibat dari efek pemanasan global yang membuat permukaan air laut terus meningkat, panel iklim PBB memperkirakan sebanyak 30% kota tersebut dapat rendam air pada tahun 2050, yang akan menyebabkan setidaknya 1,5 juta orang mengungsi. Apalagi,
Banjir juga diprediksi dapat meluas hingga sebagian besar delta Nil, sehingga dapat menghancurkan salah satu tempat lahirnya peradaban dunia ini. Di nomor 2, ada kota Bangkok yang ada di negara Thailand. Kota Bangkok adalah ibu kota negara sekaligus menjadi kota terbesar di negara Thailand. Kota ini terletak di tepi barat Sungai Chao Phraya, di dekat Teluk Thailand. Kota Bangkok adalah kota selanjutnya yang diprediksi akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Ketika pemompaan air tanah dan permukaan air laut terus meningkat, Bangkok akan terus bergerak cepat menuju kedalaman laut. Dataran rendah kota ini, dan musim hujan yang panjang disertai badai yang sering menerjang kota Bangkok, ternyata juga semakin memperburuk masalah tersebut. Itulah sebabnya banjir terus meningkat setiap tahunnya di kota ini. Pihak berwenang di Thailand telah mulai membuat rencana untuk mencoba mencegah bencana yang akan datang. Dan meskipun hal ini belum tentu berhasil menghentikan tenggelamnya kota tersebut, upaya ini mungkin akan memperpanjang umur kota Bangkok ini. Di nomor 3, ada kota Houston yang ada di Amerika Serikat. Kota Houston adalah kota terbesar keempat di Amerika Serikat dan merupakan kota terbesar di negara bagian Texas. Kota ini memiliki populasi sekitar 2,3 juta di wilayah seluas 1.600 km persegi. Kota Houston adalah kota selanjutnya yang diprediksi akan tenggelam dan hilang dari peta, karena pemompaan air tanah yang berlebihan telah mengancam akan mengirim Houston ke kedalaman laut. Menurut temuan baru-baru ini, kota Houston adalah salah satu tempat yang paling cepat tenggelam di dunia, dan hal ini disebabkan oleh peningkatan pemompaan air tanah di kota tersebut. Di negara bagian Texas sendiri, sekitar 75% air minum berasal dari air tanah, dan seiring dengan meningkatnya populasi di kota-kota besar seperti Houston, kebutuhannya pun meningkat. Hal ini membuat kota ini berada dalam situasi yang sulit, karena hampir tidak mungkin menghentikan pemompaan air tanah. Namun, jika pemompaan terus dilakukan, tidak ada yang tahu seperti apa di masa depan kota tersebut. Di nomor 4, ada kota Manila, yang ada di negara Filipina. Kota Manila adalah ibu kota dan kota terpadat kedua di Filipina. Terletak di pantai timur Teluk Manila di Pulau Luzon, kota ini diklasifikasikan sebagai kota dengan tingkat urbanisasi tinggi. Bahkan pada tahun 2019, kota Ini daratannya lebih Parah loh. rendah ya. Mungkin kira-kira 5 meter. Ini dulu musola nih. musola aja udah tenggelam. Coba kalian pikir men, laut ini bukan air kolam. Kata Ahok begini, jika tanggul Pantai Mutiara jebol, banjirnya bisa sampai Monas. Katanya begitu, tapi faktanya memang begitu. Lu lihat Beno, Jakarta Utara. Iya. Tinggi air laut dibanding daratannya. Solusinya bagaimana? Berak sekebon, cebok, sendok. Aduh, di depan pasti banjir nih, nggak bisa keluar nih. Tanggapannya sederhana. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Ahok salah, makanya ke lapangan Mas Pram. Sininya diizinkannya ibu itu sama bapak untuk kepentingan pertanian. Ya, perizinannya itu untuk pertanian, ibu bukan ngebangun rumah kontrakan segala macamnya, malah dijadikan bisnis komersil. Babat Pak, nggak ada urusan. Babat Pak. Tapi bukan kemarin KDM udah ngasih ongkos. Cuma segitu. Oh, cuma segitu kurang berarti ya. KDM ngasih berapa? 10. 4.000. 4 juta. 4.000 ya nggak? 4 juta dibilang nggak cukup. Lu kebangetan bang lu. Tadi aja si Cici udah transfer lu 120 juta. Ngibulin KDM ini orang. Yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian selalu berjalan dengan lancar. Guys, di saat Gubernur Jawa Barat sedang gencar-gencarnya ya menggusur bangunan-bangunan yang ada di bantaran kali, sungai, dan apapun itu, sampai debat, sampai ditunjuk-tunjuk, sampai nggak ada harga dirinya lah. Parah banget deh di situ. Banyak ketemu yang menghambat proses ini dari para pengusaha, mantan jaksa, ada mantan intel gitu kan, yang awalnya nantang nyerenteng gitu kan, endingnya juga tetap minta maaf. Nah ini kita mau bahas sedikit Jakarta. Jakarta sebetulnya sudah diingetin sama Pak Ahok.
di Jakarta itu akan ya banjir dengan cepat. Karena kalian tahu lah ya, kondisi air laut khususnya di Jakarta Utara nih ya, itu lebih tinggi ketimbang dataran. Ini dataran, ini air lautnya, ini parah banget. Dan itu sudah diingetin sama Ahok. Dan tau nggak, Bapak Pramono tuh dengan entengnya jawabnya semoga saja itu tidak benar. Ini gubernur Jakarta nih kadang-kadang bingung gua sama gubernur Jakarta. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP and play. Ngeri banget, daratan Jakarta lebih rendah daripada permukaan laut kan. Tembok lautnya sangat tipis dan rawan rusak. Ahok peringatkan banjir besar. Jadi Ahok ini sudah memperingatkan Jakarta lah ya. Harusnya gubernurnya ini yang sekarang Bapak Pramono ini calakan kalau bahasa orang Bandung bilang mah guys ya. Kita gas. Tuh, ini daratannya lebih parah loh ya. Dulu di sini bangunan semua nih. Nih, bangunan semua. Tapi karena akibat penurunan tanah itu jadinya ini ditembok setinggi. Coba kalian pikir men, laut ini bukan air kolam. Yang ada itu kalau mau dibalik, posisi air laut adanya di sini. Ini daratan kan luas gitu kan. Lah ini kebalik, lautnya yang di sini luas, daratan keukur luasnya daratan Jakarta kan keukur. Parah banget loh. Ini mungkin kira-kira 5 meter. Ini dulu musola nih. Musola aja udah tenggelam. Nah ini dulu nih ada tuh kayak itu pembatas tanahnya tuh dulu. Di sini daratan ini dulu nih. Tuh. Oh. Cuman karena volumenya naik karena penurunan tanah dan tambah volume air. Itu tinggal hari haknya kapan ambruk. Seharusnya proyek Gian Sewal itu dilaksanakan. Ini malah ditolak. Terus juga di sana nggak ada pergerakan untuk antisipasi seperti pembuat pinggiran menjadi belantaran hutan dengan pohon-pohon kokoh, bila perlu tanam dengan mangrove sehingga berbentuk salah satu langkah antisipasi tidaknya kalau jebol tidak langsung serta-merta langsung ke wilayah pemukiman. Saya heran apakah memang tidak ada pergerakan sama sekali dari pihak daerah, provinsi. Ya udahlah pokoknya begitulah guys. Kelihatan dari jauh itu sampingnya masih banyak bangunan ya, karena permukaan tanahnya turun dibangunlah ini pembatas air lautnya. Itu bekas musola itu dulu. Nah, ini dulunya bekas daratan. Air laut ini beda sama lagi nih. Jalan udah tinggi air laut. Parah loh. Ini air laut udah di atas jalan ini. Parah loh guys. Parah loh Jakarta. Subhanallah, kalau ngeliat air laut. Kalau jebol Makin gimana? takut kita guys. Volume laut kan tak terbatas ya teman-teman ya. Sekarang air kalau dibandingkan di rumah jalan ini sini lebih tinggi 2 meter lebih nih. Nah, ini kalau musim rob akhir tahun Jakarta bisa bulan tenggelam. 11, 12, bulan 1 ini air keluar ke jalan semua ya kan. Yang di daerah di dalam itu lebih rendah dan komplek di Blok S juga lebih rendah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ideal nggak sih Pak untuk menahan air laut ini? Bagaimana? Tanggul ini ideal nggak sih Pak? Oh, ini Nggak nggak ideal. ideal. Tanggul Nggak ini cuma hanya sementara aja untuk menahan. Jadi kita harap ini Pantai Mutiara satu-satunya ini harus secepatnya, inilah yang kita bikin surat ke Pemda, secepatnya ini tanggul di depan ini harus segera dibikin. Nyawa Pantai Mutiara di sini perumahan, hanya harap segera tanggul ini dibikin. Kalau ini nggak segera dibikin, habis ini tenggelam semua. Gila. Kata Ahok begini, jika tanggul Pantai Mutiara jebol, banjirnya bisa sampai Monas. Katanya begitu, tapi faktanya memang begitu. Lu lihat bae noh, Jakarta Utara, Iya. khususnya daerah Pantai Mutiara, itu air laut lebih tinggi dari daratan. Kalau itu jebol, kelelep itu Jakarta. Iya. Lu kagak percaya, coba bae main tuh ke daerah Pantai Mutiara. Lu lihat tuh tanggul, tinggi air laut dibanding daratannya. Solusinya bagaimana? Berak sekebon, cebok, sendok. Berak
Tapi akhirnya kita tuh mulai berpikir begini ya teman-teman ya. Bener kata Pak Jokowi, kenapa sih Jakarta nggak pindah ke IKN aja gitu? Nah, dari beberapa video yang saya tampilkan itu teman-teman ya, seharusnya kita berpikir bahwa kesadaran manusia dengan alam itu harus bersinergi. Jangan sampai timpang gitu. Kita perhatikan alamnya, tapi tidak perhatikan manusia. Atau sebaliknya, kita selalu sibuk mencari probabilitas keuntungan. Atau kita dengan pikiran pragmatis, kita bisa menghitung nih keuntungan kalau seumpama kita bisa mengalokasikan bangunan-bangunan ini menjadi gedung-gedung, menjadi properti-properti, lalu kita masuk iklan dengan harga tinggi. Tetapi percuma kalau alamnya tidak memadai, pada akhirnya akan rusak gitu loh. Nah sekarang kan yang menjadi sorotan sekarang Bapak Pramono Anung yang langsung juga berhadapan dengan Bapak Ahok. Ya Bapak Ahok saya kira bukan orang sembarangan juga. Bapak Ahok bisa memperhitungkan secara matematis bagaimana keadaan Jakarta di masa depan. Nah ini mungkin tidak bisa dielakkan ya, tidak bisa dinafikan bahwa memang Jakarta akan kehilangan sebagian lahan karena Darto juga mengatakan per tahun itu atau dari sekian tahun berapa itu turunnya 4 meter, cukup dalam kan? 4 meter itu cukup dalam teman-teman ya. Maka wacana-wacana itu ya bukan sekadar wacana liar, tetapi juga yang telah diperhitungkan oleh para ahli gitu. Dan ahli juga kan sudah bergerak sebetulnya, cuma tinggal langkah pemerintah ini mau ngapain ya, Jakarta mau dibawa kemana gitu loh. Nah terlepas daripada itu juga kan wacana tentang pemindahan IKN dari Pak Jokowi, mantan presiden kita, itu akhirnya terasa gitu ketika pada saat pemberitaan mengenai Jakarta diwacanakan tenggelam, atau yang baru-baru ini ketika permukaan air yang ada di Jakarta Utara lebih tinggi daripada permukaan tanah, yang hanya sekarang nasibnya digantung oleh itu namanya itu yang penyangkal gitu, pagernya itu apa sih namanya itu, tanggul ya, tanggul yang tipis itu kalau jebol udah tuh wassalam Jakarta tuh, cekut ya, sebagian cekut gitu loh ya. Bagaimanapun ya takdir Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, tetapi kan manusia juga punya kontribusi. Manusia bisa memilih untuk membangun atau memerhatikan bagaimana kemungkinan Jakarta ini atau tidak gitu loh. Kalau memang pemerintah tidak memerhatikan bagaimana keadaan Jakarta di masa depan, bahwa kebanjiran ini akan terjadi, tanggul ini kan kita tidak tahu seberapa lama dia akan bertahan, walaupun sudah ada ahli yang memprediksi mungkin, tetapi kenapa kemudian tidak dicegah dengan membuat tanggul yang lebih besar, kemudian dikurangi pengambilan air dari tanah atau air buminya dikurangi gitu kan. Selama ini kan konsumsi air dari tanah itu yang mungkin membuat Jakarta semakin merosok ke dalam tanah, sehingga mau tidak mau ya Jakarta harus kehilangan daratan secara tidak langsung. Kalau tidak ada tanggul ya sudahlah, itu rumah-rumah di depan Pantai Mutiara itu saya kira akan tenggelam itu. Gila, itu air laut lah, itu bukan air kolam, bukan air danau, bukan waduk, itu air laut teman-teman. Kalau seumpama jebol berarti akan ada kebanjiran nih, kebanjiran yang lebih dari sekadar kebanjiran yang diakibatkan hujan kemarin. Yang kata Bapak Pramono Anung tanggul di Kemang retak atau apa ya, saya tidak membayangkan kalau seumpama yang retak itu tanggul di Pantai Mutiara itu, wah itu sangat-sangat gawat sekali ya. Yang dirugikan bukan cuma DKI Jakarta secara struktural gitu dari pemerintahannya, tetapi juga bukan hanya negara juga, tetapi juga pengusaha retail gitu kan, pengusaha properti khususnya itu pasti akan terkena imbas. Ya silakanlah untuk warga Jakarta kita bisa berdiskusi dengan cara yang baik. Karena mau bagaimanapun Jakarta adalah pusat ibu kota, ya pusat perekonomian hingga hari ini, dan semua melihat Jakarta sebagai ikon masa depan, ikon yang futuristis, ikon tentang bagaimana sebuah masa depan dicita-citakan oleh setiap warga Indonesia. Gitu, orang dari daerah-daerah pergi ke Jakarta pasti kan melihatnya kesuksesan, teman-teman. Bagaimanapun adalah Jakarta is we, kita semua masyarakat Indonesia. Itu mengapa kemudian kita juga harus peduli terhadap bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di daerah Jakarta. Barangkali itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam cinta dan untuk semua untuk NKRI tercinta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.